Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita sekarang, kita akan membahas mengenai determinan dan inverse dari matriks yang berordo 3x3. Kalau yang sebelumnya itu matriks persegi yang ordo 2x2, itu cara menentukan determinan dan inverse-nya itu lebih sederhana. Nah, sekarang kalau 3x3 seperti apa? Inverse matriks persegi yang berordo 3x3, untuk menentukannya yaitu sama dengan 1 per determinan dari matriksnya dikalikan. Nah, ini namanya adjoint dari matriks tersebut. Jadi 1 per determinan dikalikan dengan adjoint. Nah, berarti di sini harus kita cari determinannya, adjointnya juga kita cari. Nah, perhatikan soal berikut supaya kalian paham. Di sini kita akan mencari inverse dari matriks A. Matriks A-nya ini berordo 3x3. Dia punya 3 baris dan 3 kolom. Nah, untuk menentukan determinan dari matriks yang berordo 3x3, kalian bisa menyelesaikannya dengan boleh cara sarus ataupun ada cara kofaktor. Nah, di sini Ibu akan menyelesaikannya dengan metode atau cara sarus. Kalau untuk ekspansi kofaktor, bisa kalian pelajari ataupun silakan kalau yang ingin bertanya. Nah, di sini kita akan mencari determinan dari matriks A. Ingat kembali, untuk menentukan determinan itu, simbol determinan itu tanda kurungnya lurus kayak gini. Kalau tanda kurungnya kayak gini, ini matriks biasa. Ataupun yang siku misalkan itu matriks biasa. Tapi kalau lurus, ini yang kita cari berarti determinan. Nah, di sini kita akan menggunakan cara sarus. Ini termasuk cara yang paling mudah. Untuk melaksanakan cara sarus ini, kita tambahkan elemen lain pada matriks. Di pinggir matriks yang ini. Nah, kita tambahkan 2 kolom pertamanya. Jadi yang ini, 1, 2, 2, 3, 1, 2, kita tambahkan kembali. Nah, ada di sini. Untuk mengalihkan matriksnya, ini sama aja seperti determinan yang ordo 2x2. Kita kalikan satu diagonal, dikurangi diagonal yang arahnya berlawanan. Ini juga sama, kita kalikan diagonal utamanya dulu. Nah, di sini kita kalikan 1 kali 3 kali 3, hasilnya 9. Berarti kalau yang arahnya ke sini, ini positif ya, dikalikannya, dijumlah. Lalu, nah kita kalikan yang ini, 1 kali 4 kali 2, hasilnya 8. Lalu kalikan lagi, 2 kali 2 kali 1, hasilnya 4. Nah, sekarang kita cari diagonal yang arahnya berlawanan. Arahnya ke sini. 1 kali 3 kali 1, hasilnya 3. Tapi karena arahnya beda, berarti di sini dikurang 3. Ini 2 kali 4 kali 1, hasilnya 8. Berarti kesininya jadi dikurang 8. Lalu 3 kali 2 kali 2, hasilnya itu 12. Jadi dikurang 12. Jadi kalau yang biru ini, yang garis biru, ini yang dikalikannya itu dijumlah operasinya. Kalau yang garis merah itu dikurangi. Kalau yang garis merah ketika hasilnya negatif, kesininya jadi positif ya. Misalkan hasil pengaliannya negatif 1. Karena harusnya dikurang negatif 1, itu kan jadi ada 2 tanda. Dikurang negatif, berarti sama aja dengan dijumlah. Nah, hasilnya akan diperoleh yaitu negatif 2. Nah, determinannya sudah kita cari. Sekarang tinggal kita cari adjoint dari matriks A. Nah, di sini untuk menentukan nilai adjoint dari matriks A, adjoint matriks itu sama aja dengan transpose dari kofaktornya. Nah, kalian sudah menemukan 2 istilah baru di sini, ada adjoint, ada kofaktor. Adjoint itu transpose dari kofaktor matriksnya. Jadi yang di sini kita cari terlebih dahulu yaitu kofaktornya. Nah, di sini kita cari
kita cari minor matriksnya. Nah, di sini tandanya tanda kurung lurus semua, berarti kalau tanda kurung kayak gini yang kita cari nantinya determinan. Nah, tapi untuk menentukan kofaktor ini ada tandanya. Coba kalian perhatikan polanya. Ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi selalu zigzag. Positif, negatif, dan seterusnya. Ini polanya selalu sama kayak gini. Ya. Sekarang kita tinggal cari minor matriksnya. Yang berada di sini, ini adalah baris pertama, kolom pertama. Berarti kita cek. Nah, di matriksnya, baris pertama yang ini, kolom pertama yang ini. Jadi kita hilangkan. Berarti yang tersisa tinggal matriks ini. 3, 4, 2, 3. Kita tulis di sini. 3, 4, 2, 3. Nah, untuk yang berikutnya. Kalau yang ini, baris pertama, kolom kedua. Berarti sekarang, baris pertama, ini, kolom kedua, yang ini. Nah, matriks yang tersisanya, elemennya itu 2, 4, 1, 3. Berarti di sini juga 2, 4, 1, 3. Untuk yang berikutnya, kita cari yang ini. Baris pertama, kolom ketiga. Berarti baris pertama yang ini kan? Nah, dia posisinya ada di sini. Berarti yang kesini yang dicoret. Jadi elemennya 2, 3, 1, 2. Tulis lagi. 2, 3, 1, 2. Ini semuanya sama kayak gini. Lalu untuk yang sebelah sini. Nah, yang ini. Kita cari, berarti yang ini baris kedua, kolom ke-1. Matriksnya itu 2, 1, 2, 3. Tulis lagi ke sini. 2, 1, 2, 3. Yang berikutnya ini yang tengah. Baris kedua, kolom kedua. Nah, berarti elemennya 1, 1, 1, 3. Di sini tulis lagi 1, 1, 1, 3. Untuk yang ini, baris kedua, berarti yang ini dicoret kolom ketiga. 1, 2, 1, 2. Di sini juga sama. Kita pindahkan. Tulis lagi. Untuk yang ini, baris ketiga, kolom 1. Baris ketiga, kolom ke-1. Berarti yang tersisanya 2, 1, 3, 4. Tulis lagi. 2, 1, 3, 4. Yang berikutnya, baris ketiga, kolom kedua. 1, 1, 2, 4. 1, 1, 2, 4 di sini. Dan yang terakhir di sini, dia baris ketiga, kolom ketiga. Berarti elemennya 1, 2, 2, 3. Kita tulis di sini 1, 2, 2, 3. Nah, polanya seperti itu. Nah, sekarang kita cari nilai determinan dari masing-masingnya, masing-masing elemennya. Ingat lagi, untuk menentukan determinan matriks yang berordo 2 kali 2, yaitu diagonal utamanya dikurangi diagonal yang lain. Nah, untuk yang ini, berarti diagonalnya kita kalikan 3 kali 3 dikurangi 2 kali 4. 9 dikurangi 8, hasilnya 1. Simpan di sini. Lalu yang ini, 2 kali 3 hasilnya 6 dikurangi 4. 6 dikurangi 4 hasilnya 2, tapi di depannya ada tanda negatif. Berarti kita kalikan, hasilnya jadi negatif 2. Berikutnya, 2 kali 2
dikurangi 1 kali 3. 4 dikurangi 3 hasilnya 1, simpan di sini. Lalu yang ini 2 kali 3 ini 6 dikurang 2. Hasilnya 4, ada negatif di depannya, berarti jadi negatif 4. Untuk yang ini 1 kali 3 dikurangi 1 kali 1, berarti hasilnya 2. Yang sebelah sini sama, 1 kali 2 dikalikan, ini dikurangi 1 kali 2 lagi. Nah, 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Tinggal baris yang ketiga. 2 kali 4 ini 8 dikurangi 3. Hasilnya 5. Yang ini 4 dikurangi 2. Hasilnya 2, tapi karena ada negatif, jadi negatif 2. Dan yang terakhir, 3 dikurang 4. Hasilnya negatif 1. Nah, dan inilah kofaktor dari matriks A. Yang kita cari itu adjoinnya. Adjoin itu transpose dari kofaktor. Berarti tinggal kita tukar saja posisinya. Baris jadi kolom, satu kolom jadi satu baris gitu. Nah, jadi yang asalnya 1, negatif 2, 1 ke pinggir sekarang jadi ke bawah. 1, negatif 2, 1. Negatif 4, 2, 0. Jadi ke bawah juga. Dan yang terakhir 5, negatif 2, negatif 1. Jadi ke bawah. Jadi satu kolom. Nah, sehingga inverse dari matriks A itu 1 per determinannya tadi sudah kita cari. Hasilnya negatif 2 dikalikan dengan adjoinnya yang ini. Nah, 1 per negatif 2 atau sama aja dengan negatif setengah, ini kita kalikan ke semua elemennya. Bukan hanya ke sini, tapi ke semuanya. Nah, semuanya kita kalikan. Negatif setengah kali 1, hasilnya ini. Negatif setengah kali negatif 4, hasilnya 2. Negatif setengah kali 5, hasilnya negatif 5 per 2. Negatif setengah kali negatif 2, hasilnya positif 1. Negatif setengah kali 2, hasilnya negatif 1. Negatif setengah dikali negatif 2, hasilnya positif 1. Negatif setengah kali 1, hasilnya negatif setengah. Lalu kalau dikalikan 0, hasilnya 0. Negatif setengah kali negatif 1, hasilnya positif setengah. Nah, dan inilah matriks inverse-nya, atau inverse dari matriks A. Masih sama berordo 3 kali 3, hanya saja di elemennya yang berbeda. Nah, silakan dipahami. Bila ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Untuk latihan soal, ini boleh dikerjakan di LKS ataupun di buku catatan. Sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.